Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliya mursyida. Para penonton, para musyahidun di mana saja berada, hari ini adalah hari Ahad di bulan suci Ramadan 1445. Pak Agus sekarang akan membahas atau memberikan pencerahan kepada semuanya tentang kaifiat zakat ya. Kebetulan Pak Agus dari tahun berapa? 2021 ya, Pak Agus menyusun sebuah buku kecil ya, sengaja Pak Agus bikin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agar lebih jelas, lebih komprehensif gitu ya, mendekati komprehensif meskipun tidak seperti penjelasan para ustadz-ustadz, para ulama. Di dalam buku kecil ini Pak Agus beri judul Zakat Fitrah dan seputar Hari Raya Idul Fitri. Kebetulan di 10 akhir ini banyak dipertanyakan oleh ikhwan akhwat kita ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan hubungi Pak Agus untuk memperoleh buku ini ya. Di dalam buku ini dibahas sekitar dasar-dasar zakat, makna zakat, zakat terbagi dua bagian, dan selanjutnya di dalam daftar isi ada. Di awal, Pak Agus dalam buku ini membawakan sebuah ayat yang secara yang secara jelas menerangkan tentang zakat itu secara kaifiat, yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ini dasar-dasar untuk melaksanakan zakat umum, baik zakat mal, zakat fitrah, atau zakat-zakat yang lain. Karena kedua ya, zakat itu ada zakat mal, zakat fitrah. Ya. Zakat mal itu berhubungan dengan harta, jadi yang wajib dikeluarkannya atas nama harta yang sudah mencapai nisab dan haul, ada yang perlu haul, ada yang tidak, kan begitu. Dan ada juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukan berhubungan dengan harta, tapi berhubungan dengan jiwa. Nah, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan seperti apa kaifiatnya atau mekanismenya. Dalam ayat ini dijelaskan ya, firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Harta mereka itu harta yang memiliki harta, yaitu para agnia gitu ya, yang sudah memiliki harta batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Ambil. Ya. Jadi jelas-jelas zakat itu bukan kewajiban orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat, bahkan gitu. Kalau tidak mau zakat, ambil dan perangi. Karena zakat itu wajib hukumnya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi sekali lagi Allah menyuruh di sini kepada para amilin. Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkannya. Nah, jadi para amilin, petugas zakat itu hakikatnya meskipun harus memaksa dalam rangka untuk mensucikan harta yang dimiliki oleh mereka para agnia. Jadi untuk menyelamatkan itulah, karena betapa ngeri hukuman atau azab Allah di akhirat bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal dia seorang muslim. Ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, dan mensucikan, membersihkan hartanya dan mensucikan dirinya. Mereka ya, dan doakanlah mereka. Doakanlah mereka. Makanya doa itu kan Allahumma sholli ala ahlikum jazakumullahu khairan katsira ya. Atau untuk amilin kepada muzaki,
Doanya azarakallahu bima antoita wa baraka bima abqaita wa ja'alallahu lahu tahuron, kan gitu ya doanya. Nah, ini perintah mendoakan mereka yang zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Karena sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Jadi yang memberikan itu akan tenang, didoakan oleh kita. Semoga mereka sesudah mengeluarkan zakat itu merasa tentram. Biasanya kan orang yang menahan-nahan itu menderita gitu. Misalnya mau zakat, mau sedekah, mau infak ditahan. Terjadi itu merupakan sebuah beban di dalam hatinya. Setelah dikeluarkan tentram, tenang, tinggal menunggu pahala Allah atau berlipat gandanya harta. Nah, seperti itu. Dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian ada bentuk sedekah yang dikeluarkan setiap bulan di akhir Ramadan, dinamakan sedekah itu zakatul fitrah atau zakat fitri, ya. Apa zakat fitrah itu? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa zakat fitrah itu zakat atas nama jiwa atau diri orang yang mengeluarkan zakat, bukan atas harta. Jadi tidak ada hubungan dengan harta. Baik itu memiliki harta, jadi tidak ada nisab, tidak ada haul. Itu mau dikeluarkan di bulan suci Ramadan gitu. Nah, menurut arti terminologi, ya, zakat itu artinya bersih. Ya, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, kan? Itu satu akar rumput artinya bersih. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya. Nah, zakat itu termasuk zakat fitrah itu salah satu bagian daripada upaya untuk membersihkan jiwa kita dengan cara zakat itu. Atau juga ada yang mengartikan zakat itu mana. Ya, mana itu artinya subur. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus yakin bahwa yang dikeluarkan itu tidak akan mengurangi hartanya. Justru akan mana subur, bertambah-tambah Allah akan berikan zakat. Syaratnya satu, yakin dan percaya terhadap janji Allah. Dan juga zakat fitrah itu berfungsi untuk membersihkan. Karena zakatul fitri tuhrata lis-shaim wa tumata lil masakin. Itu dasarnya. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang shaim, yang melakukan ibadah saum, menjalani ibadah saum, sekaligus sebagai alat makan orang-orang miskin. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dibahas tentang kaidah-kaidahnya sama Pak Agus ya, tentang zakat, tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang. Dan zakat itu para musyahidun, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ada 6. Itu zakat mal dulu ya, zakat mal. 1, hasil pertanian. Disebut zakat ziro'ah ya. Zakat ziro'ah itu zakat hasil pertanian. Itu nanti pada kesempatannya akan dijelaskan nisabnya berapa, setiap kapan gitu ya. Yang jelas zakat mal itu terdiri dari hasil pertanian, emas dan perak, tijaroh, ya. Tijaroh itu perdagangan. Jadi orang yang membuka dagang itu tidak perlu nisab dan tidak ada haul. Zakat itu dikeluarkan setiap kali kita ingin berdagang. Misalnya kita belanja, jadi dagang gehu misalnya ya, dagang nasi kuning, belanja. Habis berapa tuh modal? Habis berapa? Bisa habis 500.000. Dicatat dulu 500 kali 2,5%. Itu harus dikeluarkan. Jangan nunggu laku dulu jualannya. Sebelum laku, bahkan sebelum dijual, yang disediakan untuk dijual, zakat mah kudu disisihkan. Itu namanya zakat tijarah. Itu kan tidak banyak dilakukan oleh orang Islam ya. Seandainya umat Islam sudah taat semua tentang zakat tijarah, insya Allah orang-orang yang berhak menerima zakat itu tidak akan kekurangan rezeki. Hanya sayang sekali para pedagang itu jarang mengeluarkan zakat. Dan ada juga tidak sesuai dengan apa yang dikaifiatkan dalam zakat ini. Kali lagi zakat tijarah tidak mengenal nisab. Apalagi dagang yang gede-gedean, lebih gede mengeluarkannya. Pokoknya 2,5% dari modal dari dagangan yang hendak dijual.
Kemudian zakat yang keempat, zakat temuan. Nah, kalau menemukan, maksudnya menemukan itu bukan nemu uang dikeluarkan zakatnya, bukan itu. Jadi artinya harta temuan itu peninggalan gitulah, peninggalan orang-orang dulu menemukan harta karun gitu ya. Harta karun ditemukan, tentu saja harus dilaporkan ke pemerintah ya. Kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu namanya harta temuan. Kemudian yang kelima hasil tambang. Biasanya yang buka pertambangan kan pemerintah juga nanti, jarang rakyat biasa. Harus dikeluarkan itu 2,5%. Kemudian hewan ternak. Orang yang memiliki hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Nanti lebih jauh akan dijelaskan karena saat ini Pak Agus akan fokus ke uraian zakat fitrah dulu ya. Para hadirin ikhwatul iman. Kemudian ini langsung aja ke zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu di sini dijelaskan Rasulullah telah menyampaikan dalam hadisnya, "Farada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan." Telah mewajibkan Rasulullah zakat fitri atau fitrah di bulan Ramadan sebagai tuhrat tali shaim wa tu'matan lil masakin. Jelas hadisnya riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'rin alal abdi wal huri waz zakari wal unsa wasoghir minal muslimin. Telah diwajibkan zakat fitrah itu dikenakan kepada yang pertama adalah dengan kurma ya, dengan kurma atau dengan syair, beras. Di kita kan udah dikiaskan kepada beras karena kebetulan makanan pokok kita adalah karena zakat fitrah itu dikeluarkannya dengan bentuk makanan pokok ya, ikhwatul iman sekalian. Misalnya bahan makanan pokok kita beras ya beras, kalau jagung jagung, kurma kurma, syair syair. Tetapi berkembangnya zaman sehingga kita dikimahkan kepada uang sebesar sebanyak seukuran harga beras di kita. Kebetulan sekarang kan 40.000 per jiwa karena diambil dari beras yang 16.000 sekian. Karena harga beras sekarang 16.000. Kalau dulu tahun kemarin kan cuma 35.000, 30.000 ya, karena harga beras masih murah, sekarang udah naik. Kemudian siapa saja yang harus mengeluarkan zakat? Pertama, yang wajib zakat itu adalah hamba wal hurra, yang hamba sahaya atau yang merdeka. Sekarang kan hamba sahaya sudah tidak ada. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah ada hamba sahaya, ada merdeka, artinya orang yang dijual belikan gitu. Kemudian oleh Islam dihapus, sudah tidak ada lagi. Jadi abdu wal huri sudah tidak ada lagi ya. Wazakaro wal unsa, laki-laki atau perempuan. Sogir yang kecil minal muslimin. Ya. Artinya di sini dijelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu bahkan kepada anak kecil, bahkan kepada anak yang masih ada dalam kandungan ibu yang usia 4 bulan ya, wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tua gitu. Karena termasuk manusia kan, meskipun belum lahir kan, kalau 4 bulan dalam hari itu sudah jadi manusia. Lain sebelum 4 bulan itu masih embrio, tapi kalau sudah 4 bulan sudah jadi utun gitu ya, sudah jadi manusia dan dikeluarkan gitu. Katanya bagaimana dikeluarkan zakatnya, kan tadi dikatakan tuhrat tali shaim, untuk membersihkan orang-orang yang saum. Maksudnya salah satu hikmahnya atau yang didapat dari zakat fitrah itu adalah bisa membersihkan jiwa dari dosa-dosa orang-orang yang saum. Tapi bukan itu, yang jelas kewajiban yang harus ditaati gitu. Nah, bayi itu tentu saja anak kecil juga kan tidak punya dosa, belum punya dosa, tapi wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi jelas, fik. Bayi yang masih di dalam perut ibu yang usia 4 bulan tetap harus dikeluarkan zakatnya. Bukan untuk membersihkan dosa-dosanya bayi, tetapi dalam rasa melaksanakan perintah Allah. Siapa yang dapat pahalanya? Bukan bayi, bukan anak kecil, tentu saja orang tua. Seperti itu. Kemudian dalam hadis lain bahkan lebih jelas bahwa sedekah fitri atau zakat fitrah itu so'an tamrin aw so'an min sa'ir an kulli ra'sin saghiran, kepada setiap
anak kecil, au kabiron atau dewasa, huron au abdun, zakarin au unsa, ya laki-laki perempuan, goniyun au fakirun. Nah, di sini ada tambahan. Goniyun au fakirun. Orang kaya maksudnya teh orang yang dengan apa namanya, dengan mudah. Jadi untuk orang kaya mengeluarkan 2,5 kg teh kan cetek lah. Ya. Bagaimana kalau zakat fitrah misalnya kita mengeluarkan 5 kilo per jiwa misalnya karena kaya atau sakarung karena banyak duit. Tidak boleh, tetap harus 2,5 kg. Tapi kalau mau kan lebih bagus. Kita zakat 10 kilo aja lah per jiwa buat saya. Yang 75 kilonya, yang 7,5 kg itu termasuk sedekah. Yang termasuk zakat fitrah tetap 2,5 kg gitu. Jadi jangan dilarang kalau orang yang mau zakat fitrah, saya mau 10 kilo aja 1 jiwa, boleh terima, tapi catat oleh amilin 2,5 zakat fitrah, 7,5 kg sedekah, itu good namanya. Atau fakirun. Fakirun itu orang yang mengeluarkan zakat, di sini mengeluarkan zakat dengan berat. Tapi kan wajib, meskipun fakir wajib mengeluarkan zakat. Nanti dia akan memperoleh bagian lagi dari amilin, bahkan lebih dari 2,5 kg kan. Misalnya dia mengeluarkan 2,5 kg, nanti mungkin akan memperoleh 10 kilo, 20 kilo kalau amilinnya banyak ya. Kalau yang zakatnya banyak lagi. Jadi yang fakir juga tetap wajib mengeluarkan zakat 2,5 kg. Berusaha, umatnya ada terbuka pisan, tidak punya uang sama sekali. Ya itulah bagaimana caranya, usahalah lebar. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat, pertama tidak punya pahala, kedua tidak punya penyucian jiwa teh anu tadi ya. Jadi usahakan ngeclok heula atau pinjem sama yang lain gitu. Karena wajib hukumnya. Tapi kalau pinjem sudah tidak bisa, tidak ada yang bisa dipinjemin, uang tidak ada, beras tidak punya, ya itu mah itu masuknya kategorinya manis natoa, artinya yang tidak memiliki kemampuan. Orang yang tidak memiliki kemampuan mah sudah hapus dari kewajiban apapun kan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Usaha. Kalau seperti itu tadi datu buka duit, pinjam pinjaman ya entong maksakeun. Tapi kalau orang yang beriman itu akan berusaha insyaallah. Ya, ima ghaniyukum fayuzakkihillah. Adapun bagi orang yang kaya akan membersihkan mereka ya dengan zakat itu. Kemudian jadi di samping ada pahala bagi orang yang kaya, juga bisa membersihkan jiwanya sebagaimana tadi. Wa imma faqirukum fayuraddullahu alaihi kasirum mimma ato. Nah, ini sudah ada solusinya kan di zaman Rasulullah. Adapun orang fakir yang mengeluarkan dengan berat tadi, ya, fayuraddullah, Allah akan mengembalikannya alaihi kepadanya kasirun, yang lebih banyak mimma ato, dari apa yang telah dia berikan. Ya, jadi insya Allah orang yang fakir mengeluarkan zakat fitrah itu di samping akan memperoleh bagian yang lebih banyak dari itu dari amilin, juga insya Allah Allah akan membalasnya dengan rezeki yang lebih banyak daripada itu. Bisa jadi Allah akan melepaskan dia dari kefakirannya, ya, dia akan menjadi agnia seperti itu. Syaratnya apa? Iman, yakin dan percaya. Kemudian orang yang dibayar atas namanya sirkulasi zakat. Nah ini nih, sirkulasi zakat itu perputaran zakat fitrah. Menyerahkan zakat langsung oleh muzaki kepada mustahik adalah sebuah pelanggaran syariat, disebut khalifus sunnah, ikhtilafu sunnah gitu maksudnya. Jadi kita muzaki, yang muzaki itu orang yang diwajibkan zakat fitrah disebut muzaki, diberikan kepada amilin ya. Oleh amilin nanti pada waktunya diberikan kepada yang berhaknya yang 8 asnaf itu. Ya, tidak semuanya 8 asnaf diberikan karena seperti rikob itu kan sudah tidak ada. Nah, jadi zakat itu tidak boleh diserahkan kepada mustahik. Ya, zakat apapun jangan, harus dititipkan ke badan amil zakat.
Beda dengan sedekah, dengan infak beda. Kalau itu boleh langsung. Sedekah, hadiah, ya, langsung dari orang kaya kepada fakir miskin, dan bersembunyi-sembunyi hingga tidak tahu tangan kiri ketika tangan kanan menyerahkan, itu afdol, lebih afdol daripada terang-terangan tahu orang banyak. Itu lebih bagus sedekah mah. Malam-malam kukulunuan istilah nanti mendatangi orang miskin, memberikan hadiah, sedekah, itu good. Jangan dispiralkan. Tapi zakat fitrah atau zakat itu harus dipiralkan, harus tahu orang lain. Bahkan tidak boleh menyerahkan langsung kepada mustahik, harus kepada amilin. Jadi kalau menyerahkan kepada mustahik, itu istilahnya ikhtilafu sunnah atau tenyunah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan kabiatnya. Jadi jangan, ya, jangan menyerahkan zakat mal atau zakat fitrah langsung kepada yang berhak menerima. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, karena di zaman Rasulullah juga memang tidak ada yang menyerahkan kepada haknya. Kemudian yang paling krusial adalah tentang kapan, gitu ya, kapan amilin menyerahkan kepada asnafnya, kepada mustahiknya. Ini yang banyak variannya di masyarakat. Ada yang menyerahkannya jauh-jauh sebelumnya udah diserahkan, ya, 10 poin di kalebaran dagus kumpul zakat dibagikan, ngalah kabeli baju, kabeli naon, aya. Itu dasarnya akal, ya, akal dasarnya. Agama itu harus mengedepankan dalil dulu baru akal, karena dalil pun pasti sesuai dengan akal. Tapi orang yang menyerahkan 10 hari sebelum lebaran atau 2 hari sebelum lebarannya, itu dasarnya bukan dalil, tapi pertimbangan akliyah, pertimbangan sosial. Itu tidak dibenarkan, karena zakat fitrah itu termasuk ibadah syar'i yang diatur caranya oleh Allah dan Rasulnya, yang kita tidak boleh berinovasi. Seperti itu. Jadi kapan itu menyerahkannya? Ada juga yang menyerahkannya pada asar, ya, tanggal atau di akhir Ramadan. Ada juga maghrib, setelah azan maghrib diserahkan. Kenapa? Karena maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Syawal katanya, dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada hadis, ya, kepada hadis. Di dalam hadis dikatakan yang pertama, waman adaha qabla sholati fahiya zakatu makbulatun, waman adaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang membayarkan, ini ditujukan kepada amilin, ya. Barang siapa yang menyerahkan sebelum sholat, maksudnya sholat id, fahiya zakatul makbulah, dia itu sah zakat yang diterima. Zakat fitrahnya sah dan diterima. Waman adaha ba'da sholat, barang siapa yang menyerahkannya setelah sholat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqatin, itu termasuk sedekah biasa. Konsekuensinya, kalau menyerahkan ba'da sholat Id, ya gugur zakat fitrahnya terjadi. Hanya jadinya sedekah biasa. Berarti dia tetap dosa. Dianggap belum mengeluarkan zakat fitrah dan tidak akan dibersihkan. Tidak akan tertahir hukum. Dilengkapi lagi dengan hadis selanjutnya, ya. Di dalam kitab Fathul Bari penjelasannya. Qala kunna nukhroju fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min ta'am. Para sahabat berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah ialah pada Yaumil Fitri, hari raya sebelum Id, yaitu 1 sok alias 2,5 kg makanan pokok. Nah, ini jelas bahwa dari sinilah timbul pendapat bahwa mengeluarkan ba'da maghrib juga boleh, karena kata para sahabat di sini ada kalimat kunna nukhroju fi ahdi Rasulillah yaumal fitri. Hari-hari fitri kan dimulainya pada maghrib, tanggal 1 Syawal. Nah, kalau pendapat seperti itu belum lengkap. Harus dilengkapi dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Pertama, ini yang lebih lengkapnya.
Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ziyad bin Aslama an Iyadi bin Abdillah, panjang tingnya, langsung aja ke matannya. Anahu sami'a Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu yaqulu kunna nukhruju fi zamanin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaumil fitri sa'an min ta'am aw sa'an min sa'ir. Ini sama dengan hadis tadi, mengeluarkannya di waktu tanggal apa namanya tanggal 1 atau yaumil fitri. Kemudian amaroni zakatul fitri antu ada qabla hurujinas ila salat. Nah ini jelas di dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 393 dikatakan bahwa menyerahkan zakat fitrah itu sebelum manusia, bahkan sebelum manusia keluar untuk sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri diselenggarakan, zakat fitrah sudah selesai dibagikan. Teknisnya yaitu diserahkan bagaimana caranya. Ya, tidak akan dibahas di sini cara-caranya. Kemudian ada penjelasan lagi di dalam Fathul Bari, ya, dijelaskan bahwa kalimat Yaumil Fitri tadi yang bersifat umum, ya, al-muradu biqauluhu Yaumil Fitri, adapun yang dimaksud kalimat Yaumil Fitri ay awaluhu wa huwa baina sholati subhi wa sholatul Id, antara sholat subuh dengan sholat Id. Di situ maka disebut zakat fitrah, zakat yang mudoyak. Ya, mudoyak itu sempit waktunya, itu merupakan ujian dari Allah untuk agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian zakat fitrah untuk sementara dicukupkan segini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, dan dasarnya asasnya di dalam Sahih Bukhari Baihaqi dijelaskan ugnuhum fi hadzal yaum, kayakan orang-orang fakir miskin pada hari lebaran. Jangan sampai ada orang miskin pada hari lebaran. Jangan ada orang yang minta-minta pada hari lebaran Idul Fitri. Penuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan pokoknya. Itu dasarnya, asasnya zakat fitrah itu. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.